Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Yusrinda, nomor NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Oke, baik sama, tidak bisa on kamera, baik sama, silakan masuk. Pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini ada dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Kemudian Nusantara ini juga berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa sendiri ini artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Kemudian antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi bisa disimpulkan kalau Nusantara itu kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Bisa disimpulkan kalau wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Wilayah sebagai ruang hidup. Negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografis yang strategis dan kaya sumber daya alam. Sumber daya alam negara Indonesia itu memang sangat banyak, luas. Namun mungkin sumber daya manusianya yang kurang memanfaatkan sumber daya alamnya. Kemudian kelemahannya itu terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, bagaimana telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini. Salah satu pedoman bangsa Indonesia itu wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut dengan wawasan Nusantara. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional, maupun visi nasional. Geopolitik berasal dari geo dan politik. Geo sendiri ini yang artinya bumi. Dan politik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan. Geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri lingkungan yang berwujud negara kepulauan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan ini Pancasila ini diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan undang-undang. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan konstitusi dasar yang menjadikan pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Cara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Sebagai wawasan nasional dari bangsa Indonesia, maka wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya dipandang sebagai ruang hidup yang satu dan utuh. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dan utuh belah. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Pelaksanaan politik diatur dalam Undang-Undang Partai Politik Pemilihan Umum. Pemilihan presiden di mana pelaksanaannya sesuai hukum
dan mementingkan persatuan bangsa. Kemudian hukum di Indonesia dijadikan pedoman dalam hidup sehari-hari. Karena kita memang negara hukum, jadi kita harus patuh atas hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kehidupan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara daerah, sehingga dari adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Kemudian pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dan pembangunan usaha kecil. Kemudian dalam kehidupan sosial, implementasinya itu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial maupun daerah. Kemudian pengembangan budaya di Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Kemudian dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, implementasinya yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena merupakan kewajiban setiap warga negara seperti meningkatkan kemampuan disiplin, memelihara lingkungan, dan melaporkan hal-hal yang mengganggu kepada aparat dan belajar kemiliteran. Kemudian membangun rasa persatuan dengan membangun rasa solidaritas dan hubungan erat antara warga negara berbeda daerah dengan kekuatan keamanan agar ancaman suatu daerah atau pulau menjadi ancaman bagi daerah lain untuk membantu daerah yang diancam tersebut. Ini daftar pustakanya bisa dilihat jika teman-teman ingin melihat. Sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Kak Rahma sudah presentasi. Kak Rahma ini sendiri atau berapa siswa ini? Berapa mahasiswa ini yang menjadi kelompoknya? Sendiri, Pak. Sendiri ya, oke. Bisa di-scroll di judul. Oke, terima kasih. Bagaimana sebuah aspek penting wawasan Nusantara ini harus dipahami oleh mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengerti bahwa wawasan Nusantara ini adalah hal yang urgensi pada saat ini. Bagaimana kita melihat yang terjadi di Ukraina adalah mereka tidak mengerti tentang wawasan Nusantara mereka. Nusantara bisa kita anggap sebagai bagaimana sebuah wilayah itu terjadi dengan segenap sejarah, dengan segenap kearifan lokal, wisdom yang terdapat pada sebuah gugusan bangsa tersebut. Kalau kita bisa analis, berarti ketika kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita mengetahui, kemudian kita bisa berpikir keras tentang apa sebenarnya wawasan Nusantara. Yaitu bagaimana cara pandang kita sebagai bangsa yang besar. Kita itu dilihat oleh bangsa lain itu seperti apa? Apa yang mereka lihat dari Indonesia? Apa yang mereka inginkan dari Indonesia? Kebijakan apa yang mereka ingin pengaruhi dari Indonesia? Agar mereka pun bisa memuluskan visi misi dari proyek-proyek mereka ke Indonesia. Hubungan bilateral, hubungan multilateral, bilateral dua negara, multilateral beberapa negara, hubungan internasional yang terjadi di Indonesia dengan negara-negara lain tidak lepas dari sebuah konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terjadi dan memang harus difikirkan secara jernih untuk bagaimana kita sebagai bangsa yang besar dengan sebuah organisasi yang tertata sedemikian rupa, ya. Negara adalah sebuah organisasi tertinggi dalam sebuah bangsa, di mana di dalamnya terdapat struktur pemerintahan dari eksekutif, yudikatif, legislatif. Teman-teman ya, kalau di bidang 3 poin besar ini, menurut tes politika teori Montesquieu, misalnya kekuasaan, kenapa dipisah 3 bidang ini? Agar menjadikan sebuah check and balance dalam pembuatan sebuah policy, sebuah kebijakan negara, di mana kebijakan negara itu harus pro terhadap rakyat. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Pak. Terdengar, Baik. Pak. Harus pro terhadap rakyat. Oleh sebab itu, mahasiswa di sebagai garda terdepan, pos-pos kritis dalam negara. Mahasiswa itu di mana-mana menduduki pos kritis.
Sabrina, kamu punya makanan di belakang, dimakan kucing itu. Apa makanannya kucing atau makanannya orang? Oh, oke. Saya kira itu makanan kamu, kemudian dimakan kucing. Saya lanjutkan ya. Baik. Di seluruh penjuru dunia, mahasiswa itu mengisi pos-pos kritis, teman-teman. Tidak terkecuali di Indonesia. Maka sebab itu kita sebagai mahasiswa harus mengetahui bahwa sebenarnya cara pandang negara lain terhadap kita itu apa? Apa kemenarikan negara ini untuk visi dan misi dari tujuan yang mereka inginkan? Banyak teman-teman, visi ekonomi, visi politik, visi memengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negeri kita. Sehingga kemudian mereka titip sebuah visi misi dari beberapa orang yang kemudian tidak amanah terhadap jabatan, kemudian selalu mendekat investor-investor asing. Maka dari situ kemudian wawasan Nusantara itu harus kita bangun dengan kritis, dengan cermat. Sehingga kita mengerti. Sehingga kita mengetahui tentang bagaimana strategi peranan praktis mereka, strategi peranan strategis mereka dalam kemudian melakukan sebuah pengaturan-pengaturan pada pos penting terhadap pengaruhan kebijakan dalam sebuah pemerintahan tingkat daerah, tingkat kalau desa tidak mungkin, daerah, ya kan? Karena daerah kemudian mereka akan melakukan sebuah apa itu namanya ekspansi bisnis ke daerah, ya kan? Kemudian naik ke tingkat wilayah kota kabupaten kalau daerah, kemudian naik ke wilayah provinsi, wah ini sudah besar mainnya dengan gubernur kebijakan-kebijakan tersebut sampai ke pusat. Bagaimana mereka kemudian utang-utang luar negeri digelontorkan kepada Indonesia. Tidak ada sebuah jamuan makan malam gratis. Itu bahasa internasional ketika diterjemahkan. Dalam sebuah konteks ini kita perlu sebuah pendefinisian secara harfiah, gitu. Karena amelioratif sendiri tidak bisa kita jadikan sebuah perpanjangan dari keterangan dari konsep ini. Sehingga kemudian teman-teman, artinya adalah semua hal yang mereka lakukan, mereka bantu, itu punya sebuah nilai tukar. Artinya ketika mereka menggunakan dana untuk kita, untuk pada saat ya mungkin sebelum pandemi, setelah pandemi, teman-teman ya, maka sudah pasti di situ ada sebuah esensi yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa akan ada sebuah kebijakan yang mereka akan pengaruhi terhadap kebijakan yang akan kita berikan kepada mereka. Wawasan Nusantara di sini adalah bagaimana kita tanggap, tidak hanya tanggap darurat terhadap bencana alam saja, tapi tanggap darurat terhadap kebijakan-kebijakan asing yang ingin diintegrasikan, yang ingin mencoba untuk diprinsipilkan kepada pemerintah kita. Teman-teman ya. Jadi kemudian oleh sebab itu biarlah kemudian banyak corong-corong suara kritis dari mahasiswa, dari semua penjuru bangsa ini berbicara, teriak tentang apa sebenarnya yang perlu kita waspadai dari ancaman-ancaman dari luar kita. Kita juga ketika melihat wawasan Nusantara dari dalam diri kita, kita juga harus ingat bahwa kita sebagai negara yang besar menjadi jujukan negara manapun untuk menerapkan politik negara mereka. Banyak banget teman-teman. Ya. Lebih banyak kita tuh terjajah dalam hal ekonomi. Teman-teman ya, sampai sekarang gajah di depan pelupuk mata pun tak nampak. Tapi semut di seberang pulau sana nampak. Itu pandangan kita saat ini. Kacamata kuda, mata ikan. Ya teman-teman ya, kacamata kuda berarti jalannya nggak bisa lihat kan kiri. Dia apa kata yang mengendalikan? Kalau mata ikan bisa melihat ke kanan sama ke kiri, tidak bisa melihat ke depan. Kalau gajah di depan di pelupuk mata nggak tak nampak, artinya kebijakan-kebijakan yang harusnya benar-benar harus jadi sosialisasikan untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat itu tidak nampak, karena ada kepentingan-kepentingan yang lebih dahulu. Macam-macam kita lihat Freeport. Kenapa tidak kemudian tutup saham selesai, Freeport selesai, semua hasil disingkirkan, kita Indonesia gold. Karena kita tahu semuanya teman-teman, ketika
ketika terjadi ekspansi besar, perang-perang ada di negara-negara mana, tidak ada mata uang yang stabil, lebih stabil daripada gold. Karena sudah dijanjikan di Al-Quran juga seperti itu ya teman-teman. Ketika harga dinar nanti benar-benar menjadi sebuah acuan mata uang. Kemudian kita membuat sebuah kebijakan tentang bagaimana kita mengelola sumber daya energi kita. Karena kita itu penuh dengan sumber daya energi. Baik gas alam, minyak bumi, dan seterusnya. Logam mulia, mineral, kita punya sebenarnya. Tidak kurang apapun. Nah, oleh sebab itu, kita harus hati-hati terhadap sebuah pengaruh-pengaruh asing. Jadi Anda yang sebagai mahasiswa harus mengisi kos-kos kecil. Itu kemudian rakyat lebih diutamakan. Bagaimana kita melihat negara tetangga kita, bukan Malaysia, tapi Brunei Darussalam, tidak goyah terhadap ekspansi negara manapun. Dia mencukupi negara itu sendiri dengan bagaimana melakukan sebuah pemodelan bahwa kita bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri tanpa bergantung pada asing. Sehingga kemudian semua bisa kemudian dimanifestasikan, didistribusikan demi kesejahteraan warga negara ini. Ada pertanyaan kemudian, karena Brunei Darussalam adalah skup rasio populasi penduduknya sangat kecil, Pak. Kalau kita bisa lihat hanya separuh dari wilayah Kalimantan. Ya, betul. Tapi kalau di Indonesia, ada hampir ratusan juta penduduk. Sehingga kemudian pemerintah mengalami kesulitan. Sebenarnya apa guna dari otonomi daerah? Teman-teman, kalau itu tidak dimanifestasikan dengan baik, teman-teman ya. Nah, itu pertanyaan. Baik teman-teman, silakan teman-teman boleh bertanya, silakan. Ada presentasi lanjut sesi 2. Rahma, ada presentasi lanjut Rahma. Baik. Iya, Rahma. Ada presentasi lanjut. Kelompok 2. Sebenarnya ada, Pak. Sebenarnya ada, tapi tidak siap hari ini ya. Baik, tidak apa-apa. Sudah siap. Silakan teman-teman. Sudah siap? Sudah. Sudah, baik. Kita akhiri Rahma dulu. Nanti kita simpan pertanyaannya. Nanti kita lanjut ke sesi 2. Sesi 2 silakan.